India adalah negara yang sangat kaya akan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang sangat beragam, sehingga ada banyak hal yang bisa dianggap unik atau aneh jika dibandingkan dengan negara lain. Agama dan kepercayaan sangat mendalam di India, dan ada banyak ritual atau kebiasaan yang mungkin tampak aneh bagi orang luar. Di Bikaner, kota yang berada di Rajasthan, dekat perbatasan utara Pakistan, ada sudut unik yang membuat mata dunia penasaran, karena keberadaan ribuan tikus di salah satu kuil. Alih-alih dianggap sebagai hama, makhluk-makhluk kecil ini dihormati sebagai makhluk suci yang melambangkan keilahian. Bahkan air sisa yang diminum tikus dianggap suci, dan memakan sisa makanan tikus dikatakan membawa keberuntungan bagi mereka yang berziarah ke kuil tersebut. Bernama Kuil Karnimata, kuil ini telah dihuni ribuan tikus yang sudah ada sejak tahun 1400-an. Asal-usul kuil Karnimata berakar pada kehidupan Karnimata, yaitu seorang wanita terhormat dari klan Charan, yang dianggap sebagai inkarnasi Durga, yaitu Dewi Kekuasaan dan Kemenangan Hindu. Diceritakan, ia pernah menghidupkan kembali anak tirinya yang meninggal bernama Lasman dan pengikutnya, setelah meminum air dari Danau Kapil. Dalam peristiwa yang luar biasa itu, Lasman dan pengikut klan Charan lainnya berhasil hidup namun bereinkarnasi menjadi tikus. Itulah sebabnya, kenapa tikus-tikus di kuil ini dipelihara, karena diyakini sebagai jiwa reinkarnasi anggota klan Karnimata. Para penganutnya juga percaya bahwa jika seekor tikus melintasi kaki seseorang, itu menandakan keberuntungan. Dan bila seekor tikus terbunuh secara tidak sengaja, tikus tersebut harus diganti dengan tikus yang terbuat dari perak atau emas murni. Hal ini dilakukan sebagai tindakan penebusan dosa. Dalam agama Hindu, tikus memiliki simbolisme unik sebagai vahana atau gunung dewa Ganesha yang berkepala gajah. Simbol ini menandakan kemampuan dewa untuk menaklukkan rintangan apapun dalam ukuran apapun. Selain tikus, sapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam budaya, agama, dan kehidupan sosial masyarakat India, terutama di kalangan umat Hindu. Di India, sapi dianggap sebagai hewan suci dan sering dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari spiritualitas hingga ekonomi. Sapi dianggap sebagai hewan suci yang melambangkan kesabaran, kelembutan, dan pemberi tanpa pamrih karena memberikan susu, pupuk, dan tenaga kerja. Dalam mitologi Hindu, Dewa Krishna sering digambarkan sebagai penggembala sapi atau Govinda, yang menunjukkan hubungan erat antara sapi dan spiritualitas. Karena statusnya yang suci, banyak negara bagian di India yang melarang pemindahan, pembantaian, atau bahkan perlakuan buruk terhadap sapi. Bahkan ada kelompok ekstremis yang dikenal sebagai Gau Rakshak, yang kadang bertindak keras terhadap orang-orang yang diduga membunuh atau memperdagangkan sapi, bahkan menyebabkan konflik sosial. Meskipun sapi dihormati, ada beberapa tantangan terkait dengan status mereka di India. Banyak sapi tua atau yang tidak produktif dilepas begitu saja ke jalanan, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dan masalah kebersihan bahkan di kota-kota besar. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, larangan mengusir sapi tetap berlaku di banyak daerah karena faktor keagamaan dan hukum. Bahkan ada festival aneh yang bernama Hari Ekadashi, di mana para penduduk sengaja membaringkan diri di tanah untuk diinjak-injak oleh sapi, sambil berdoa melantunkan keinginan. Lalu lintas di India bisa dibilang cukup kacau, terutama di kota-kota besar seperti Delhi, Mumbai, dan Bangalore. Lalu lintas di India terlihat kacau karena kombinasi dari populasi tinggi, beragam kendaraan, kurangnya disiplin, dan infrastruktur yang terbatas. Walaupun ada sistem transportasi umum seperti kereta api, bus, dan metro, tidak semua wilayah memiliki akses mudah ke transportasi umum yang baik. Oleh karena itu, banyak orang bergantung pada kendaraan pribadi yang menambah kemacetan. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima, pejalan kaki, dan hewan peliharaan membuat perjalanan semakin lebih sulit dan berbahaya. Walaupun ada aturan lalu lintas, banyak pengemudi yang tidak mematuhi peraturan seperti pembatasan kecepatan dan jalur lalu lintas. Lampu merah sering diabaikan, dan pengendara cenderung melawan arus jika itu berarti mempercepat perjalanan mereka. Klason sering digunakan berlebihan sebagai alat komunikasi. Bahkan India dijuluki ibu kota klason dunia. Di beberapa kota, polisi mulai menindak pengendara yang menggunakan klakson secara berlebihan dan tanpa alasan yang jelas. Bahkan di beberapa tempat, polisi juga telah mengeluarkan sebuah alat khusus guna memberikan efek jera bagi pengendara yang gemar membunyikan klakson di lampu merah, yang disebut the punishing signal. Alat tersebut berupa pengukur tekanan suara atau desibel meter yang diletakkan pada tiang lampu merah. Bila suaranya sudah melewati ambang batas, maka secara otomatis hitungan pada lampu merah akan semakin bertambah lama, bahkan sampai mereset lagi dari awal.
Hal tersebut akan membuat pengendara yang hobi membunyikan klakson pada lampu merah menjadi berhati-hati jika membunyikan klakson, jika tidak ingin terjebak lebih lama di lampu merah. Dan untuk yang melawan arus, polisi India memasang polisi tidur seperti ranjau paku pada jalanan satu arah, di mana batang pakunya hanya menghadap ke salah satu sisi. Alat ini tidak akan merusak ban pengendara yang melewati dari arah sejalur dengan posisi paku. Namun bagi pengendara yang nekat melewati dari arah yang berlawanan, maka resikonya ban bisa sobek. Namun, di tengah kekacauan ini, banyak orang tetap bisa berkendara dengan lancar karena sudah terbiasa dengan situasi tersebut. Di India, kumis memiliki makna budaya dan simbolisme yang kuat, terutama di kalangan polisi. Kumis sering dianggap sebagai lambang kejantanan, kehormatan, dan otoritas, serta menjadi bagian dari identitas banyak petugas kepolisian. Beberapa negara bagian di India, seperti Rajasthan dan Uttar Pradesh, mendorong polisi untuk memelihara kumis. Bahkan, ada laporan bahwa beberapa departemen kepolisian memberikan insentif uang bagi petugas yang memiliki kumis tebal sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya lokal. Kumis di kepolisian India bukan sekadar gaya, tetapi juga bagian dari budaya, sejarah, dan simbol otoritas yang masih bertahan hingga kini. Di India, ada ritual unik di mana seseorang bisa menikahi hewan atau pohon. Praktik ini biasanya didasarkan pada kepercayaan astrologi dan budaya tertentu, bukan karena cinta atau hubungan emosional dengan hewan atau pohon. Di beberapa daerah, jika seorang wanita lahir dengan tanda astrologi tertentu yang dianggap membawa nasib buruk bagi suaminya, dia mungkin disarankan menikahi anjing terlebih dahulu. Ritual ini dianggap sebagai cara untuk membuang nasib buruk sebelum menikahi manusia. Selain itu, dalam beberapa tradisi Hindu, wanita yang lahir di bawah pengaruh planet Mars yang dikenal dengan istilah manglik, dianggap bisa membawa kesialan bagi pasangan mereka. Untuk menetralkan pengaruh buruk ini, mereka bisa menikahi pohon terlebih dahulu, seperti pohon pisang, beringin, atau pohon suci lainnya. Setelah ritual ini selesai, mereka bisa menikah dengan manusia. Meskipun ritual ini masih ada di beberapa daerah pedesaan, praktik ini semakin jarang dilakukan, terutama karena kesadaran akan pendidikan dan modernisasi. Di India, tidak ada tradisi yang secara resmi mengharuskan pembunuhan orang lanjut usia. Namun, ada beberapa praktik kuno masih terjadi di beberapa komunitas di India, meskipun sekarang telah dilarang dan hampir punah. Talai Kothal adalah praktik di mana anggota keluarga menghabisi orang tua mereka yang sudah lanjut usia atau sakit parah dengan cara-cara tertentu. Praktik ini pernah ditemukan di beberapa daerah di Tamil Nadu, terutama di desa-desa. Beberapa komunitas percaya bahwa kematian yang dibantu bisa memberi jalan bagi reinkarnasi yang lebih baik. Namun ada alasan lain mengapa hal tersebut terjadi, seperti kondisi ekonomi karena merasa kesulitan merawat anggota keluarga yang kemudian menjadi beban karena perawatan medis yang mahal. Talai Kothal sekarang telah ilegal dan dianggap sebagai pembunuhan. Namun masih ada laporan bahwa kasus-kasus serupa masih terjadi di daerah terpencil. Pemerintah India terus berupaya memberantas praktik-praktik tersebut melalui hukum, edukasi, dan bantuan sosial. Aghori adalah sekte yang unik dalam tradisi Hindu, dengan kepercayaan yang bertentangan dengan norma sosial. Sekte Aghori sering dikaitkan dengan praktik-praktik ekstrim, termasuk dugaan kanibalisme. Aghori adalah sekte kecil dalam tradisi Hindu yang terkait dengan pemujaan terhadap Dewa Siwa, terutama dalam aspeknya sebagai Bhairava, dewa penghancuran dan transformasi. Mereka percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah bagian dari Tuhan, termasuk kematian, kotoran, dan hal-hal yang dianggap tabu oleh masyarakat umum. Sekte Aghori percaya bahwa tidak ada yang suci atau najis di dunia ini, karena segala sesuatu adalah manifestasi Tuhan, sehingga mereka menolak norma sosial tentang kebersihan dan moralitas. Kebanyakan sekte Aghori tinggal di dekat tempat kremasi, dan bermeditasi di atas jenazah, dan sering melakukan ritual yang melibatkan benda-benda yang dianggap menjijikkan oleh masyarakat umum, termasuk sisa-sisa tubuh jenazah yang tidak sepenuhnya terbakar di tempat kremasi. Aghori memang menjalani kehidupan ekstrim dan berhubungan erat dengan kematian. Tetapi mereka bukan kelompok kriminal atau pemakan manusia seperti yang sering digambarkan dalam media sensasional. Hanya segelintir yang mungkin melakukan ritual kanibalisme jenazah. Dan itu bukan praktik utama mereka, melainkan lebih kepada simbolisme spiritual dan pelepasan dari keterikatan duniawi. Sungai Gangga dianggap sebagai sungai yang sangat suci dalam agama Hindu dan diyakini memiliki kekuatan untuk membersihkan dosa dan memberikan pembebasan atau moksha bagi jiwa yang telah meninggal. Oleh karena itu, banyak keluarga Hindu membawa jenazah orang yang telah meninggal untuk dimandikan,
dibakar atau bahkan dihanyutkan di sekitar sungai ini, terutama di tempat-tempat suci seperti Varanasi, yang dikenal sebagai salah satu kota suci Hindu yang paling penting. Tradisi menguburkan atau membakar mayat di Sungai Ganga adalah bagian dari kepercayaan dan praktik agama Hindu di India. Dalam keyakinan Hindu, pembakaran mayat di Sungai Ganga dipercaya dapat mempercepat perjalanan jiwa menuju pembebasan atau moksha, yang berarti jiwa terbebas dari siklus kelahiran kembali, atau dalam bahasa setempat dikenal dengan istilah samsara. Setelah pembakaran, abu mayat seringkali dibawa ke sungai untuk disebarkan, dengan harapan jiwa orang yang meninggal akan mencapai kedamaian selamanya. Meski praktik ini memiliki kedalaman religius yang besar, namun juga menghadirkan tantangan sosial dan lingkungan. Sungai Ganga adalah salah satu sungai paling suci di India, tetapi juga salah satu yang paling tercemar di dunia. Beberapa keluarga yang tidak mampu melakukan kremasi penuh seringkali membuang mayat langsung ke sungai ini. Ditambah limbah industri, rumah tangga, dan sanitasi yang buruk telah memperburuk masalah lingkungan di sekitaran Sungai Ganga. Meski akses terhadap fasilitas sanitasi di India telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, namun perilaku dan kebiasaan beberapa komunitas masih mempraktikkan buang air besar di tempat terbuka termasuk Sungai Ganga karena alasan budaya atau kebiasaan yang telah berlangsung lama. Mereka menganggap toilet di dalam rumah sebagai sesuatu yang tidak bersih atau najis. Bahkan UNICEF pernah merilis, hampir separuh warga India masih BAB di ruang terbuka. Selain itu, meskipun pemerintah telah membangun banyak toilet umum dan pribadi, beberapa masyarakat enggan menggunakannya karena kurangnya fasilitas air bersih atau kondisi toilet yang kotor. Bahkan beberapa daerah menerapkan denda bagi mereka yang masih buang air sembarangan, sementara yang membangun toilet sendiri diberikan insentif keuangan. Banyak warga yang masih menggunakan air Sungai Ganga untuk mandi, mencuci, bahkan minum, yang meningkatkan risiko penyakit. Banyak orang percaya bahwa air Sungai Ganga tetap suci meskipun tampak kotor. Mereka yakin bahwa air ini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan membersihkan dosa. Selain itu, banyak orang miskin di sekitar Sungai Ganga tidak memiliki akses ke air bersih, sehingga mereka tetap menggunakan air sungai untuk mandi, mencuci, dan bahkan minum. Pemerintah India telah meluncurkan berbagai program yang bertujuan untuk membersihkan Sungai Ganga. Namun karena keyakinan religius dan kebutuhan sehari-hari membuat banyak orang tetap menggunakan air Sungai Ganga. India sering dianggap sebagai salah satu negara paling kotor di dunia karena berbagai faktor seperti kepadatan penduduk yang tinggi, sistem sanitasi yang buruk, polusi udara dan air, serta kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap kebersihan dan kesehatan. Namun, dengan kebijakan yang lebih ketat dan kesadaran masyarakat yang meningkat, India berpotensi untuk menjadi lebih bersih di masa depan. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.